Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz semuanya, bagaimana kabar antum hari ini? Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya, bertemu lagi dengan Ustaz Anton dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 5. Sekarang adalah pertemuan kita yang kedua, dan insya Allah sekarang kita akan masih melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan pertama, yaitu surat At-Tin. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke anak-anak Ustaz semuanya yang soleh dan soleha, di pertemuan pertama kita telah sedikit membahas tentang surat At-Tin. Kita telah membaca surat At-Tin secara bersamaan. Mudah-mudahan antum semuanya sudah hafal surat At-Tin dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Dan mudah-mudahan juga antum juga telah bisa menghafal terjemahannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga telah membahas sedikit tentang isi kandungan dari surat At-Tin. Ustaz telah tampilkan video, mudah-mudahan antum bisa memahaminya. Dan untuk saat ini kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam pembahasan surat At-Tin. Yang pertama yang akan kita bahas nantinya yaitu kita akan membahas tentang pengenalan surat At-Tin. Kenapa namanya surat At-Tin, kemudian berapa jumlah ayatnya, urutan keberapa dan sebagainya. Kemudian selanjutnya nanti kita juga akan membahas pandangan para ulama tentang kandungan surat At-Tin tersebut. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya, mudah-mudahan antum tetap bersemangat mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhirnya. Oke anak-anak Ustaz semuanya, sekarang Ustaz akan menjelaskan tentang surat At-Tin. Kita akan mencoba mengenal tentang surat At-Tin. Yang pertama, kenapa namanya surat At-Tin? Kira-kira ada nggak anak-anak Ustaz yang tahu kenapa dinamakan dengan surat At-Tin? Surat At-Tin itu diambil dari kata At-Tin, dan itu terdapat dalam ayat pertama surat At-Tin. Apa bunyinya anak-anak Ustaz? Apa bunyinya surat At-Tin yang pertama itu? Wattini wazzaitun. Itu artinya. Di sana ada kata-kata At-Tin. Wattini artinya buah tin. Makanya dinamakan dengan surat At-Tin. Dan pengambilannya itu dari sana, dari ayat pertama. Kata-kata At-Tin itu makanya dinamakan dengan surat At-Tin. Kemudian yang kedua, jumlah ayat dari surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Jadi surat At-Tin itu terdiri dari 8 ayat. Waktu pembelajaran pertama, waktu pertemuan pertama, kita telah membaca bersama tentang surat At-Tin dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Dan jumlah ayat At-Tin itu adalah 8. Ingat ya anak-anak Ustaz, 8. Jadi nanti ketika ada soal-soal yang Ustaz berikan, berapa jumlah ayat dari surat At-Tin, maka jawabannya adalah 8 ayat. Baik. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu urutan surat At-Tin di dalam Al-Quran. Kira-kira ada nggak antum yang tahu urutan keberapakah surat At-Tin di dalam Al-Quran? Jadi surat At-Tin berada di urutan yang ke-95. Jadi Al-Quran semuanya itu anak-anak Ustaz terdiri dari 114 surat, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jumlah keseluruhannya adalah 114 surat. Adapun surat At-Tin, surat At-Tin ini berada di urutan yang ke-95. Ingat ya anak-anak Ustaz, surat At-Tin berada di urutan yang ke-95. Kemudian selanjutnya yang keempat. Yang keempat termasuk golongan surat apakah surat At-Tin ini? Jadi golongan surat dalam Al-Quran itu ada dua anak-anak Ustaz.
Yang pertama namanya surat Makkiyah. Kemudian yang kedua namanya surat Madaniyah. Apa ini surat Makkiyah? Surat Makkiyah ini berarti ayat itu turun Nabi masih berada di kota Mekah. Berarti sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah, Nabi berada di kota Mekah. Dan turunlah ayat. Makanya kalau turun ayat di waktu itu, maka disebut dengan golongan surat Makkiyah. Kemudian yang kedua Madaniyah. Madaniyah ini berarti setelah Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, turunlah ayat. Makanya kalau turun ayat di waktu Nabi berada di kota Madinah, maka itu digolongkan dengan surat Madaniyah. Nanasan itu dia tentang surat At-Tin. Kira-kira dari penjelasan Ustaz tadi, antum paham nggak ya? Mudah-mudahan paham ya. Karena insya Allah Ustaz yang pintar dan soleh-soleh ini bisa memahami apa yang Ustaz jelaskan. Sekarang kita akan lanjutkan tentang ada pandangan para ulama tafsir. Para ulama tafsir tentang surat At-Tin. Pertama yaitu tentang At-Tin. Jadi ayat pertama itu wattini wazzaitun. Jadi menurut para ulama tafsir, At-Tin itu adalah tempat tinggalnya Nabi Nuh alaihissalam yang berada di Damaskus, yang di sana banyak ditumbuhi oleh pohon tin. Nah, itu pandangan para ulama tafsir tentang kata-kata At-Tin. Kemudian yang kedua ada kata-kata zaitun, az-zaitun. Jadi menurut para ulama tafsir, zaitun itu adalah tempat tinggalnya Nabi Isa alaihissalam di Baitul Muqaddas, yang di sana banyak ditumbuhi oleh pohon zaitun. Oke, selanjutnya watturi sinin. Jadi menurut para ulama tafsir, Bukit Sinai itu adalah tempat Nabi Musa alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah, dan itu letaknya persis di luar tembok Yerusalem. Kemudian selanjutnya wahazal baladil amin. Kota Mekah yang aman adalah kota Mekah al-Mukarramah. Kota ini mulai dari sejak zaman jahiliyah sampai sekarang masih terjaga dan terpelihara kesuciannya. Selain itu, kota Mekah ini adalah tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Jadi kata kuncinya anak-anak Ustaz, pertama wattin, berarti kita ingat Nabi Nuh. Wazaitun, berarti kita ingat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian waturi sinin, maka kita ingat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang terakhir wahazal baladil amin, maka kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota Mekah al-Mukarramah. Oke anak-anak Ustaz semuanya yang soleh dan soleha, demikianlah tadi penjelasan tentang surat At-Tin dan juga pandangan para ulama tafsir tentang surat At-Tin. Mudah-mudahan antum semua bisa paham dengan apa yang telah Ustaz jelaskan tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya sekarang kita ulang kembali mendengarkan surat At-Tin dan juga terjemahannya. Mudah-mudahan antum bisa menghafal surat At-Tin ini dengan kaidah tajwid yang baik dan benar, dan juga antum bisa hafal terjemahan dari surat At-Tin tersebut. Silahkan antum tonton dan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Oke, anak-anak Ustaz semuanya yang soleh dan soleha, demikianlah tadi pembelajaran kita tentang surat At-Tin. Ustaz berharap kepada antum semuanya, mudah-mudahan antum benar-benar bisa memahaminya, mulai dari awal kita belajar sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ustaz semuanya, berarti berakhir pembelajaran kita tentang surat At-Tin. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelajaran yang kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Anak-anak Ustaz yang soleh dan soleha, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.